wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan anak-anak masih tetap semangat belajar. Ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan untuk kelas rangkap, yaitu untuk kelas 5 dan kelas 6. Ya. Untuk kelas 5 yaitu muatan pelajarannya adalah IPA. Tujuan pembelajaran hari ini untuk kelas 5 yaitu mata pelajaran IPA, yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan contoh peristiwa alam di Indonesia. Jadi setelah belajar nanti anak-anak diharapkan dapat menyebutkan peristiwa alam yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran kali ini nantinya diharapkan yang kedua, siswa anak-anak kelas 5 dapat menjelaskan penyebab terjadinya peristiwa alam di Indonesia tersebut, ya. Penyebabnya apa bisa terjadi seperti itu. Nah, itu tujuan selanjutnya. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah belajar materi ini siswa dapat menjelaskan dampak peristiwa, ya. Dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Dan yang terakhir, pada pembicaraan ini anak-anak kelas 5 diharapkan dapat mencontohkan cara mengantisipasi. Jadi cara mengantisipasi terhadap peristiwa alam yang terjadi. Nah, baik, untuk kelas 5 yaitu mata pelajaran IPA, mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Kita tahu bahwa di Indonesia ini sudah banyak terjadi beberapa peristiwa alam, baik yang besar maupun yang kecil, yang berskala lokal maupun yang berskala nasional. Nah, salah satu contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia yang besar yaitu tsunami. Tsunami yang ada di Aceh, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Nias. Nah, itu adalah contoh tsunami. Kemudian contoh gunung meletus, ya, itu termasuk peristiwa alam juga. Tanah longsor termasuk, ya. Kemudian angin puting beliung, ya, itu adalah termasuk peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Nah, untuk belajar ini anak-anak disiapkan buku siswanya dan buku paketnya, kemudian ada LKS nanti yang akan dibagikan. Jadi untuk pelajaran selanjutnya mengenal peristiwa alam yang terjadi di Indonesia, ini Bapak punya tayangannya. Perhatikan semua, ya, perhatikan tayangannya ini. Kita ke informasi lain, saudara. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Selasa sore menyebabkan sejumlah rumah di kawasan Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat mengalami rusak pada bagian atapnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari visual amatir warga yang kami dapatkan berikut ini, saudara, memperlihatkan detik-detik angin yang disertai hujan di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor. Kencangnya embusan angin bahkan membuat pembatas jalan ikut terbawa angin. Lebih dari 20 rumah mengalami kerusakan pada bagian atapnya. 3 rumah diantaranya mengalami rusak berat. Bahkan seisi rumah turut terbawa amukan puting beliung. Petugas BPBD yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi warga ke lokasi lebih aman. Petugas juga membersihkan sisa kerusakan yang disebabkan puting beliung. Jadi akibat dari puting beliung ini ada sekitar 20 rumah yang mengalami kerusakan yang terdiri dari wilayah RW 11, RW 12, RW 4, RW 5, RW 3, dan RW 9. Paling banyak di RW 6. Di total keseluruhan sekitar ada 25 rumah. Dan kami menyalurkan natura, tadi sudah kami serah terimakan. Dan kami juga membawa personel untuk membantu giat-giat operasional di lapangan apabila dibutuhkan, seperti mengangkat batang pohon, gergaji, ataupun nanti dilanjut dengan kerja bakti gotong royong.
Ya, hujan disertai angin kencang di Kota Bogor, Jawa Barat menyebabkan pohon tumbang. Seorang pengendara motor yang sedang melintas tertimpa pohon dan terjatuh. Pengendara motor tewas diduga akibat kecelakaan karena adanya kendaraan yang melintas setelah korban terjatuh. Hujan deras di Bogor juga menyebabkan sejumlah ruas jalan tergenang. Waktu hujan deras, angin kencang kan, dia jalan, emang nggak terlalu rame ya kan, posisi kendaraan kalau hujan gede itu kan, dia jatuh ketimpa pohon, nah dia jatuhnya ke kanan, motornya ke kiri, di belakangnya itu ada mobil truk sampah. Bagaimana dengan tayangan video tadi? Nah, tayangan video tadi menyebutkan atau salah satu contoh kejadian angin puting beliung yang berada di Kota Bogor, Jawa Barat. Ya, itu adalah salah satu contoh kejadian atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Jadi dampaknya apa saja ada terjadi di video tadi. Kemudian bagi lingkungan apa saja, kemudian bagi makhluk hidup apa saja, dan terutama bagi manusia. Nah, selanjutnya tugas LKS itu nanti dikerjakan di rumah. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan melalui WA atau melalui SMS. Jawaban Bapak tunggu paling lambat 2 hari setelah ini. Dan anak-anak, mungkin pembelajaran kali ini sampai di sini. Kita lanjut ke lain waktu. Mudah-mudahan dengan kejadian ini anak-anak bisa menjaga kebersihan, belajar di rumah dengan rajin, dan tetap semangat belajar. Ingat, slogan kita, belajar jarak jauh, ilmu kita tetap ampuh, ampuh, ampuh. Yes. Nah, Bapak Kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial jarak jauh, pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Jadi diharapkan anak-anak tetap belajar di rumah, rajin cuci tangan, jaga kebersihan, dan tidak lupa seperti Bapak ini pakai masker ya. Anak-anak kelas 6, pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran matematika. Yaitu yang kita pelajari adalah rata-rata atau mean dan modus pada sebuah data. Nah, jadi diharapkan pada pembelajaran kali ini anak-anak bisa menjelaskan yang pertama, dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan rata-rata. Kemudian setelah belajar materi ini, yang kedua, anak-anak dapat menentukan modus dari sekumpulan data. Nah, anak-anak tahu apa itu mean atau rata-rata? Mean adalah rata-rata dari sekumpulan data. Contoh, Udin mempunyai 5 kelereng. Kemudian Noval mempunyai 7 kelereng. Nah, contoh sederhana, rata-rata dari kelereng Udin dan Noval adalah seperti ini. 5 ditambah 7 dibagi 2. 2 ini adalah karena banyaknya data 2 maka dibagi 2. Jadi sama dengan 5 ditambah 7, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi rata-rata kelereng Udin dan Noval adalah 6. Itu adalah rata-rata. Ya, untuk supaya lebih jelasnya, mari kita lihat tayangan berikut ini. Mean biasa juga disebut rata-rata hitung, rataan atau rata. Mean merupakan hasil bagi dari jumlah nilai data yang diamati terhadap banyaknya data yang diamati. Kemudian, median adalah
ukuran nilai atau nilai tengah suatu data setelah data diurutkan. Sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Misalnya 10 orang siswa menengah pertama akan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tersebut yaitu untuk dapat menentukan mean, median, dan modus, terlebih dahulu datanya kita urutkan. Kita mulai dari nilai terkecil sampai nilai yang terbesar. Jika data telah terurut, kita dapat melihat bahwa nilai terendah adalah 160 dan nilai tertinggi 168. Karena banyaknya data genap, sehingga untuk menentukan median maka ada dua nilai tengah yang diambil, yaitu 164 dan 165. Untuk menentukan nilai tengahnya, maka kedua data ini dibahagi dua, sehingga didapatlah nilai tengah 164,5. Dari data tersebut kita dapat menentukan meannya, yaitu dengan menjumlahkan semua data dan membaginya dengan banyaknya data. Jika kita jumlahkan, semua data hasilnya yaitu 1648. Sedangkan banyaknya data adalah 10. Sehingga dari hasil tersebut, kita dapatkan bahwa mean data adalah 164,8. Sedangkan nilai yang paling sering muncul atau modusnya yaitu 164. Demikian penjelasan kali ini. Kita akan bertemu lagi pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu anak-anak, tayangan video tadi mudah-mudahan dapat memperjelas penjelasan dan keterangan pada materi kali ini. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan dikirimkan melalui WA dan jawabannya akan Bapak share juga melalui WA. Nah, selanjutnya tugas nanti dikumpulkan setelah tayang video ini. Ada tugas LKS, Bapak foto ya, Bapak fotokan LKS-nya, tugasnya dikerjakan di rumah, dan jangan lupa hasilnya Bapak tunggu ya, paling lambat 2 hari. Demikian pembelajaran untuk kelas 6 matematika tentang data, yaitu mean, rata-rata, dan modus, nilai yang sering muncul. Maka pembelajaran untuk saat ini sampai di sini. Ingat, jaga kebersihan, tetap di rumah, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, kemudian rajin-rajin berdoa dan belajar ya. Ingat slogan kita, belajar jarak jauh, ilmu kita tetap ampuh, ampuh, ampuh. Yes. Nah, selamat belajar, selamat bekerja, selamat menjalankan tugas. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.